Sama juga dengan Iya. Milan. Ya, yang dibanggakan apa? Sejarah kan. Bedanya Asik. sejarah Milan lebih manis dibanding tim lain di Italia. Iya. Sorry, gue nggak akan pernah mau ngomong Nerazzurri, Mas Reza. Welcome back at Setpiece Football Podcast. Masih bersama gua Reza. Hari ini kita akan menghadirkan sesuatu yang sangat menarik. Kenapa? Karena akan kedatangan bintang tamu, dua orang penggila bola yang merupakan fans dari klub juara di Serie A. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tolong diklik like and share. Dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, so tonton video ini sampai habis. Nah, kita sudah kedatangan bintang tamu yang sangat spesial hari ini, yaitu duo Milanisti. Kita sambut Bung Rizky dan Bung Bobby. Oh, waduh, Forza Milan. Forza Milan. Forza. Oh, wah, apa kabar nih? Ki, Bob, sehat ya? Sehat, alhamdulillah Mas. Iya. Sehat, Wah, sehat. ini bajunya gua nggak tahan ini bajunya ini. Kenapa bajunya? Kayaknya di momen ini lagi bangga-bangganya pakai baju Milan nih kayaknya doang. Bro, hari ini kita akan ngajak seru-seruan nih ya supaya Setpicer tahu gimana angle dari pendukung AC Milan ya. Nah, gua tuh penasaran sebenarnya, mau nanya ini sebenarnya ya. Jadi kita tahu ya, kalau boleh flashback nih ya, setelah 5 straight Scudetto dari Inter dulu di 2006 sampai 2010, kemudian kita tahu waktu itu ingat AC Milan sempat juara ya, Serie A di 2010-2011, ya kan? Ya. Kemudian setelah AC Milan juara, baru dimulailah kedikdayaan Juventus itu, juara 9 kali, ya kan? Sampai akhirnya baru berhenti musim lalu, ya kan? Dan kalau kita ngomongin Eropa, siapa juga yang nggak inget AC Milan? Juara di 60-an, 80-an, 90-an, 2000-an gitu ya. Nah, terakhir juara Champions League kalau gua nggak salah di tahun 2007. Waktu itu ngalahin Liverpool 2-1 ya. Nah, tapi banyak orang bilang bro ya, termasuk pendukungnya sendiri gitu. Kalau AC Milan ini adalah klub sejarah. Juara yang sudah usang gitu ya. Tim hebat dari masa lalu tapi gagal move on. Karena yang dibicarakan pendukungnya itu selalu dan melulu soal sejarah gitu ya. Bahkan analoginya tuh kata temen gua, kalau lu ngobrol sama pendukung AC Milan, katanya kayak ngobrol sama laki-laki paruh baya ya. Boring lah, karena bicaranya tentang kesuksesan di masa lalu gitu. Padahal sebenarnya menurut gua diskusinya kan harusnya lebih bagaimana dan kapan AC Milan bisa bangkit gitu ya. Bukan lagi ngomongin gelar juara itu gitu kan. Gimana pendapat lu soal ini? Apa pendapat lu berdua? Oke, Mas Reza. Jadi kalau ngomongin AC Milan, kenapa ya tadi katanya fans Milan tuh sering banget ngomongin euforia masa lalu ya? Jadi, sebenarnya nggak gitu juga sih ya, Mas Reza. Jadi kenapa sih? Karena memang kalau menurut gue pribadi ya. Jadi kalau menurut gue pribadi sih sebenarnya memang dalam satu dekade terakhir memang trennya Milan sedang turun-turunnya gitu ya. Oke. Jadi ya lebih kepada memang kondisi saat itu yang memang lagi nggak bagus ya. Manajemen Milan juga sempat berganti beberapa kali, pelatihnya juga. Ya. Jadi ya mungkin kita kan juga nggak mau diserang nih dengan fans-fans yang lain. Jadi memang jadi itu defense ya, kondisi defense maksudnya. Ya fakta juga sih sebenarnya. Tapi syukurnya kesini sekarang udah mulai terbuka dari manajemen Milan ya. Kita udah lihat akhir ini Maldini udah mulai bagus nata timnya, pemain-pemainnya juga udah lebih baik ya, pemain muda semua udah rata-rata, mungkin Ibrahimovic aja tuh yang udah paling tua sendiri ya kan. Ya berharap sih kedepannya udah nggak akan seperti kejadian di 10 tahun terakhir lah Mas Reza, gitu sih. Iya. Jadi menurut lu kalau gue bisa ini, jadi sebenarnya di Milan yang lagi drop, kemudian mungkin ada ejekan dari fans lain, itu salah satu cara Milanisti mempertahankan diri gitu ya, bener nggak? Mungkin Bobby dengan mengungkit kesuksesan itu gitu. Gimana Bob? Gimana menurut lo? Oke, kalau menurut versi gua sebagai Milanisti ya, yang mungkin bilang baru lah.
Gue nggak setuju kalau AC Milan dibilang tim dengan masa lalu. Kalau buat gue, AC Milan itu everlasting ataupun tim kekal. Ya kan, dalam artian ya memang harus diakui, gue sepakat kalau Milan berapa tahun terakhir ini memang dari segi prestasi memang nggak bagus-bagus banget. Nah, tapi gue appreciate banget nih dari segi manajemen, dan untungnya sekarang dimiliki oleh pemilik yang tepat. Dilihat dari segi neraca keuangan juga lebih baik, bahkan lebih baik daripada rival, contoh Juventus atau Inter dari segi neraca keuangan. Dan kalau gue lihat sekarang lebih kaya ya, lebih survive ya. Lebih kaya sih enggak, cuman lebih sabar. Makanya gitu, pemainnya dilepas-lepas ya, Sebenarnya dilepas ya, karena gimana Bob? Karena gini ya, kalau menurut gue Milan ini lagi berproses untuk menjadi tim yang akan lebih bagus dibanding musim-musim sebelumnya. Wah, gue suka deh optimismenya ya. Jadi lu nggak setuju ya kalau ada yang bilang AC Milan tuh klub sejarah gitu, gagal Enggak, sama sekali setuju. Enggak. Tapi gue pengen tahu deh, ini jujur ya, gue pengen tahu deh. Kalau lu berdua gitu ya, ada misalnya pendukung tim lain gitu ya, yang mungkin ngejek Milan ya, lu suka ngungkit itu juga gak? Bahwa AC Milan ini 7 kali juara champion gitu, itu juga gak? Kalau buat gue itu sih lebih kayak sama aja. Misalkan kita lagi bercanda sama fan Inter akan bilang tim Italia mana yang bisa treble, pasti kan nyebut itu kan, pasti sering-sering treble-nya. Sama juga dengan Milan ya, yang dibanggakan apa? Sejarah kan. Bedanya sejarah Milan lebih manis dibanding tim lain di Italia. Iya. Nah, Ki, tadi kalau kata Bobby gitu ya, tapi kalau gua tuh ngelihat gini, kalau sekarang kan sering nih ya, mungkin sebelum pandemi ya itu banyak nobar bola gitu ya. Kita tahu nih kalau nobar Liga Inggris pasti rame lah, ya kan? Kalau pendukungnya datang gitu. Nah, bener gak sih katanya kalau nobar AC Milan gitu ya, yang datang ini pendukungnya usia rata-rata di atas 30-an. Kemudian cenderung sepi, nggak ada milenial. Katanya ini tanda-tanda sebenarnya mengkhawatirkan kan gitu loh. Karena kalau lu lihat misal nonton MU, nonton Liverpool, ada nih anak-anak baru yang suka gitu. Nah katanya nih, gue juga dengar gitu, kalau nobar Milan ini old school semua nih yang datang. Gitu ya, artinya fans-fans lama lah, nggak ada fans-fans baru. Iya nggak sih, Ki? Nggak setuju Mas Reza, nggak gitu juga. Jadi gue beberapa kali sering nonton bareng juga, banyak kok anak-anak muda. Banyak ya? Oke, ini klarifikasi berarti. Nanti Mas Reza perlu kita ajak ke Milanisti Indonesia sih, Bob, buat biar siap. Itu kalau gue nggak salah di itu ya, di seberang Hero ya? Iya. Hanggar biliar ya. Yeah. Siap. Tapi berarti masih ada ini ya, maksud gue Milan masih dinikmati oleh kalangan yang lebih muda gitu ya. Yang bukan hanya seumuran kita ke atas gitu, enggak ya? Enggak Mas Reza. Masih banget kok potensinya. Sekarang juga kondisinya juga sedang lagi bagus-bagusnya juga kan sekarang. Gue sih optimis juga kalau dibilang di masa lalu dengan kondisi klub yang lagi saat ini ya. Gimana timnya sendiri juga banyak pemain muda. Gue rasa sih bakalan juga anak-anak muda juga pasti bakalan banyak yang suka kok. Siap. Nih gue suka nih ya set piecer ya, kalau kita lihat optimismenya Bung Rizky sama Bung Bobby ya. Tetap melihat masa depan gitu ya. Pastilah. Nah, Bro, pasti ya. Nah, Bro, kalau ngomongin tadi, kalau kita ngomongin khusus Serie A ya, kita tahu kan Juventus itu perkasa banget kalau di Serie A, udah 36, ya gue nggak tahu yang resmi berapa sih, yang sah berapa, tapi kurang lebih 36. Mungkin kalau dulu nggak ada Calciopoli pun bisa nambah banyak gitu ya, dan Inter sudah koleksi 19 gelar, 1 gelar di atas AC Milan. Nah, kita tahu ya kalau Juve begitu mendominasi Serie A selama 10 tahun terakhir kan. Dan musim ini Juve ditinggal oleh Ronaldo, kemudian kedatangan Allegri. Yang dulu Allegri ini kan bawa Juve begitu dikdaya ya, tapi saat ini performa Juve kita lihat belum stabil. Kemudian Scudetto tahun lalu Inter juga kehilangan Conte, kehilangan striker andalannya Lukaku, kehilangan Hakimi, dan banyak perubahan lah ya. Walaupun saat ini bersama Napoli dan AC Milan, Inter juga jadi tim yang belum terkalahkan di Serie A. Nah, tapi baik Juve maupun Inter ini sama-sama kan terbelah konsentrasinya ke champion ya. Nah, menurut lo sendiri, musim ini Serie A itu juaranya Inter lagi gak sih? Atau Juve lagi? Atau AC Milan punya kans?
Gimana Bob? Oke, nah gue suka nih pertanyaan ini, menarik banget buat gue. Gini, simpel. Kalau pertanyaan ini gue jawab apa? Gue sepemahaman sama tweetannya Ibra di Twitter kalau nggak salah, yang akan juara Italia musim ini adalah klub yang dimana Ibra bermain. Ya. Wah, asik. Iya. Jadi ada kans ya, menurut lu ada kans ya AC Milan ya? Ada banget sih. Ada banget. Kenapa tuh Bob? Kenapa? Kalau lu lihat apa yang lu bisa yakin kalau AC Milan bukan harapan kosong gitu? Apa yang bikin lo yakin? Dari skuadnya sekarang udah jauh lebih baik dibanding musim lalu. Udah gitu, badai cederanya kayaknya udah dilewatin nih. Untungnya di awal musim. Kalau tahun lalu kan badai cederanya kan di musim kedua di semester kedua Liga Italia. Yang dimana di musim kedua Liga Italia pemain Milan banyak cedera. Kayak gitu sih. Iya. Nah, kalau menurut lu, Ki, gimana Ki? Bung Rizky? Apa nih kalau juara Serie A musim ini? Iya, Inter lagi gak sih juaranya gitu loh? Atau Juve lagi? Atau ada kans AC Milan? Ini jujur lah maksudnya. Oke, jadi kalau menurut gue sih saat ini semuanya memang masih terbuka peluang nih Pak Reza. Jadi belum ada yang bisa dibilang bakal juara fix ya, belum kelihatan. Okay. Bahkan Juve yang udah dikdaya tadi disampaikan aja masih tertarik sekarang peringkat 9 ya kalau nggak salah ya. Iya, aku nggak ngikutin Juve sih. Kembali lagi ngomongin musim ini ya, kalau ngomongin musim ini siapa yang bakal juara? Ya gue sebagai Milanisti tentunya optimisnya pastinya Milan. Kenapa? Dari sisi permainan sekarang udah jauh berbeda. Oke, gue setuju tuh, gue setuju. Pioli itu sekarang udah kelihatan banget, udah tahu nih cara ngeramu timnya. Udah ada pemain, kehilangan beberapa pemain tuh kayaknya nggak kelihatan gitu di saat itu. Donnarumma nggak ada, Calhanoglu juga udah nggak ada, tapi masih survive kok gitu. Dan gue yakin sih sampai akhir musim bakalan. Dan sorry Ki, saat ini Milan di Serie A peringkat 2 ya, Napoli ya kalau nggak salah ya, yang masih menang straight win terus ya. Iya. Jadi menurut lo cukup berdasar kalau kita bilang musim ini Serie A lumayan ketat ya. Nggak hanya Inter atau Juve, tapi di situ ada Napoli, ada Milan ya, ada Roma gitu ya. Betul. Dan menurut lo berdua pasti ya Milan punya chance di sini ya. Harap cemas lah, ya kan? Ya, tapi kan kita tahu ya musim lalu tuh Milan kalau nggak salah juara paruh musim ya. Iya, Champion Inferno ya musim lalu. Iya, Champion Inferno. Tapi kayak kata Bobby tadi, badai cedera ada di kedua, ya kan, di paruh kedua, sehingga berefek akhirnya disalip gitu ya. Betul. Jadi musim ini lo berdua masih cukup yakin ya kalau Milan bisa bersaing kalau hanya di Serie A ya? Kalau di Serie A masih oke lah. Iya. Nah bro, gua izin untuk masuk lebih dalam sedikit ke internal AC Milan nih, gitu. Karena gua nggak terlalu tahu lah ya. Nah, yang kita lihat kemarin ya, kalau kita bicarain AC Milan, kita tahu Donnarumma kemarin yang player of the turnamentnya Euro 2020, juara Eropa sama Italia. Ini kan kalau kita flashback dulu, kalau nggak salah di 2015, dia tuh jadi penjaga gawang termuda yang debut di Serie A ya, waktu itu sama AC Milan. Kemudian terus berlanjut sampai akhirnya jadi penjaga gawang utama Milan dan penampilannya cukup bagus gitu. Dan digadang-gadang Donnarumma nih bakal jadi legendanya Milan. Gitu. Nah, tapi seingat gua beberapa kali Doi itu nggak mau perpanjang kontrak. Kalau gua nggak salah dulu di 2017 itu sempatlah ada masalah gaji. Setelah fans Milan protes sana sini, akhirnya dia perpanjang. Di 2019 juga gitu kejadiannya, ada nggak sepakat gaji, ya kan, mau pindah ke PSG. Kalau nggak salah Milan dulu udah sempat offer 50 juta euro, akhirnya nggak sepakat, ya kan. Nah, tapi di tahun ini 2021 akhirnya dia betul-betul nggak mau perpanjang kontrak. Dan dia pindah secara gratisan nih, free transfer ke PSG gitu. Kemudian ditambah mungkin hal yang cukup ngagetin juga, Hakan Calhanoglu ya, pemain tengah andalannya Milan. Dan kalau gue tanya ke Milanisti, itu salah satu pemain kesayangan penggemar juga, yang 4 tahun lalu datang dari Liga Jerman, cukup mahal gitu ya. Ini malah nyebrang ke Inter Milan secara gratis. Dan gue ingat dia bilang tuh ya, satu-satunya orang yang mau saya di AC Milan itu hanya Pioli, kata dia. Nah, maksud gue biasanya kan ya bro, klub ini kan mempertahankan pemain-pemain terbaiknya gitu ya, disayang-sayang. Nah, gue pengen nanya nih ke lo berdua, kenapa sih ini bisa terjadi bro? Kenapa gitu mereka pergi? Gratisan lagi. Apa yang salah nih? Siapa yang salah? Bobby ya, kali ya, jawab dulu ya. Oke. Nah, boleh. Oke. Kalau apa yang salah, gue ini
dua hal yang berbeda antara Donnarumma dan Hakan. Kalau Donnarumma itu karena agennya sih Mas yang rakus, yang dimana dia minta komisi dia 20 juta euro kalau nggak salah, 20 atau 10 juta euro gitu. Sedangkan Milan akhirnya memberikan dia gaji yang lebih tinggi dibanding pemain lain. Dia hanya kalah sama Ibra. Akhirnya di last minute Maldini kehilangan kesabaran karena merasa si Donnarumma ini mempermainkan Milan. Cara dia kan emang anak yang dididik dari dia masih kecil lah sampai dia bisa jadi pemain besar sama Milan, ya kan? Bahkan keluarganya pun udah cukup diberikan ke uang yang cukup lah untuk keluarganya. Nah, ditambah kemarin kan kalau nggak salah diambil AC Milan dari akademi kan ya, jadi masih kecil, masih bocah ya. Kalau nggak salah, kenapa dia perpanjang di Milan musim kontrak sebelumnya itu ditambahkan klausul mohon ditambahkan kakaknya Antonio Donnarumma. Antonio Donnarumma. Ya. Walaupun akhirnya nggak terlalu kepake kan sama Milan. Nah, jadi menurutku hanya sebatas masalah gaji dan komisi gitu. Karena kalau menurut gue nih, gue nggak tahu ya, gue bukan memerhatikan AC Milan, tapi menurut gue secara logika, kalau agen lu memaksakan lu gitu ya, dan lu nggak mau, gitu kan bisa aja sebenarnya, gitu, nggak ada keharusan, apalagi udah pakai ban kapten kalau gue nggak salah ya, sempet ya? Yes, benar kapten. Iya kan, gitu. Betul. Jadi masa hanya masalah uang gitu, Bob? Mungkin gue tambahin. Gimana Ki? Oke, jadi kalau ngomongin Donnarumma sama Hakan, ini dua hal yang berbeda ya menurut gue. Oke, jadi kalau ngomongin Donnarumma, benar kata Bobby tadi, berangkat dari Primavera, Mihajlovic mengorbitkan dia waktu itu, dan akhirnya jadi kiper nomor 1 di Milan, bahkan sampai ke timnas juga. Gue sih ngelihatnya adalah sebenarnya dari sisi Donnarumma sendiri, sebenarnya itu tidak ada keinginan untuk pindah ya, sebenarnya. Nggak ada, dari Donnarumma-nya nggak ada gitu ya? Gue sih masih yakin sebenarnya nggak ada keinginan itu sebenarnya. Iya. Cuma mungkin faktor X yang lain tadi ya, mungkin ada faktor dari agennya atau segala macam yang memang merasakan lo tuh udah jago, lo tuh udah pemain terbaik Euro, lo tuh saatnya lo pindah, lo sudah harus cari experience lain dong di klub lain. Mungkin yang namanya dari sisi umur dia masih sangat muda dan dia ngerasa ada challenge yang lain di Prancis dengan tawaran gaji iming-iming yang cukup besar. Ya mungkin dia ambil itu. Di sisi lain Milan sebenarnya waktu itu merasa ya harapannya ketika dia dari Primavera dan berangkatnya juga startnya dari Milan gitu ya, dari start dari Primavera terus ke Milan, harapannya juga tidak melulu masalah uang gitu ya. Masalah uang, iya. Dia bilang ada Donnarumma ya kan, makanya Donnarumma. Iya. Untuk Calhanoglu, kalau untuk Calhanoglu ini agak unik nih sebenarnya. Kalau nggak salah gue sampai detik-detik terakhir tuh sebenarnya Milan sudah ngasih sejumlah nominal yang disodorkan ke Hakan Calhanoglu ya. Gaji nih ya, masalah gaji ya. Masalah gaji. Cuman memang mungkin dari sisi agennya Calhanoglu pun masih ngerasa angka tersebut kurang sedikit lagi gitu ya. Mungkin masih ada bergaining di sini. Padahal gajinya kalau gua nggak salah beda dikit sih di Milan sama di 500. Iya. Ya itu balik lagi, makanya kalau Calha kehilangan, gue agak sedikit nggak setuju tadi Mas Reza, sorry, gue nggak ngerasa Calhanoglu itu pemain yang sama di Milan. Serius. Iya. Tapi tapi Calhanoglu itu lebih dari 30 gol loh sama AC Milan, asis 48 asis kalau gue nggak salah. Ya. Artinya kontribusinya gede. Ya oke. Tapi buat gue permainan Milan nggak ada bedanya antara Calhanoglu main atau enggak. Gitu. Oke, artinya nggak terlalu signifikan. Menurut gue nggak terlalu signifikan. Oke, untuk bola-bola set piece mati, dia oke lah ya untuk itu. Tapi play permainan, menurut gue sih nggak terlalu. Siap. Enggak, gue coba berpikir kan gini, baik Calhanoglu atau Donnarumma ya. Kalau kita punya sesuatu yang kita sayang kan pasti kita jagain gitu ya, pasti kita jagain. Kalau ada orang yang kayak Donnarumma ya khususnya ya, sampai berapa kali minta 2017 minta, 2019 minta naik gaji ya kan, sampai 2021 juga nggak mau perpanjang. Kita ini kan yang orang awam gitu mikirnya, lo ada apa sih? Apa nggak semenarik itu AC Milan buat Donnarumma gitu kan? Gitu, kok sampai lu nggak mau sih gitu? Lu udah dikasih ban kapten, keluarga lu dinafkahin, lu dididik dari kecil, lu masih pindah juga gratisan lagi bro, gitu, ya kan? Tapi gua agak nggak setuju tuh kemarin tuh. Maksud gua fans Milan boleh lah kesel sama Donnarumma, tapi kalau lu kemarin nonton Italia lawan Spanyol Spanyol. Iya,
Gila bro, sepanjang pertandingan disorakin. Gila, lagi pakai baju Itali. Iya kan? Jadi gue bisa kebayang tuh betapa sakit hatinya kali ya. Sampai segitu gitu loh. Gitu. Yeah. Tapi lu berdua ada penyesalan nggak sebenarnya? Kalau kalah Nokli oke lah, tadi Rizky bilang enggak ini karena dari sisi permainan nggak terlalu ini. Tapi kalau Donnarumma, lu Bob Ki ada penyesalan nggak? Kenapa sih dia pindah gitu? Kalau gue pribadi lihat gantinya Donnarumma, gue nggak merasa menyesal kehilangan Donnarumma karena alhamdulillahnya Milan ketemu penggantinya udah jauh lebih padan daripada Donnarumma. Yang dari Lille ya, Maignan. Oh, iya. Itu udah jauh lebih bagus sih dibanding Donnarumma kayak gitu. Makanya gue sebagai fans Milan nggak merasa menyesal kehilangan Donnarumma. Wah. Iya, lu juga begitu, Bung Rizky? Sama. Lu juga gitu, Ki? Betul. Sama ya? Jadi sama sekali nggak ada ngerasa penyesalan sampai saat ini ya, ngelihat permain dari Maignan tuh luar biasa. Oke ya. Dan keren banget ya. Buat Siap. Jadi menurut lo yang salah bukan manajemen Milan ya, tapi lebih ke tadi pribadi orangnya atau agennya ya, gitu ya. Iya. Ya. Nah, gue pengen ajak lu ke Eropa sekarang ya, karena kalau kita ngomongin Milan tadi, siapa sih yang nggak kenal Milan di Eropa gitu ya? Gue dari kecil nonton Liga Champions, pasti lihat AC Milan gitu kan. Nah, tahun ini Milan seperti kita tahu tergabung di grup yang relatif nggak mudah gitu ya, bagi tim yang baru main lagi di Liga Champions setelah sekian lama gitu. Ada Atletico Madrid di sana ya, kita lihat tahun terakhir 2 kali ke final. Ada Liverpool di situ 6 kali juara, dan dalam 4 musim terakhir Liverpool kan sempat sekali juara, sekali ke final gitu ya. Porto juga di sana, tim tradisional Liga Champions. Posisinya AC Milan saat ini kalau kita lihat kan masih 0 poin ya dari 2 pertandingan gitu ya. Kalau gua kemarin kebetulan gua nonton dua-duanya. Yang pertama ya kalah kelas lah lawan Liverpool. Yang kedua sebenarnya main cukup bagus, tapi kurang beruntung ya, kalah. Nah, banyak orang yang prediksi ya, pakar bola juga lihat bahwa AC Milan akan sulit untuk lolos dari grup ini ya. Akan sulit lah ke 16 besar gitu. Nah, gue izin mau nanya ke lo, menurut lo kalaupun Milan nggak lolos, Milan akan juara Liga Eropa nggak? Liga malam Jumat? Pertanyaannya keren. Jadi gini, Mas Reza, kalau ngomongin Champions saat ini, udah lama banget ya, Milan memang tidak main di Liga Champions. Tapi kebetulan lagi masuk grupnya juga luar biasa nih, Liverpool, Atletico, Porto ya. Yes. Kalau ditotalin bahkan kemarin gue lupa angka persisnya itu mereka ada total berapa piala champion nih kalau semua klub digabungin ya. Iya, Porto 2, Liverpool 6, 8, Atletico belum pernah bro. AC Milan 7, berarti ada 15 ya kan. Jadi dari satu klub nih udah dari satu grup 6 tambah 2, 8, iya 15 bro. Dari 15. Satu grup, gila. Dari satu grup udah ada 15. Gila. Dari sejarah dari masing-masing klub sendiri kan memang sudah luar biasa sebenarnya. Nah, untuk ngomongin sendiri, ini balik lagi musim pertamanya dia di Liga Champions dari terakhir itu tahun 2007 ya, terakhir 2007 lawan Atletico Madrid pula terakhir itu dia main, ya kan. Jadi buat gue sih sekarang realistis aja, Mas Reza. Jadi kalau musim ini memang masih belum bisa lolos di Liga Champions ke fase berikutnya. Ya nggak akan lolos ya. Menurut lu juga nggak akan lolos ya. Menurut lu tadi dari masih 50-50 ya. 50-50 ya. Oke. Masih ada sisa 3 pertandingan lagi ya. 4 pertandingan lagi masih ada kemungkinan sih. Tapi pun realistisnya memang agak susah. Nah kalau chance-nya di Liga Eropa gimana? Ya kalau untuk ngomongin Liga Eropa bisa jadi, Mas Reza. Kemungkinan sih kalau untuk Liga Eropa oke lah, gue masih yakin bisa. Masih bisa. Sorry tapi kalau Liga Eropa itu kan peringkat 3 ya, harus peringkat 3 loh di grup. Karena pelajaran dari Inter tuh musim lalu nggak lolos sama sekali bahkan ke Liga Eropa. Oh iya ya, musim lalu nggak lolos kan? Sama sekali nggak lolos. Setelah sebelumnya jadi finalis ya, tahun lalu nggak lolos. Makanya menurut lu, jadi kalau dari tadi gue dengar pendapat lu juga masih agak ragu ya Milan bisa lolos ya, 50-50. Tapi toh kalau main di Liga Eropa pun akan bisa bersaing lah ya. Ya. Dengan tim-tim yang selevel gitu. Ya, harapannya masih segitu sih. Mudah-mudahan masih bisa ada. Ya kalau di Liga Eropa. Kalau di Liga Champions belum waktunya sih. Kebetulan di grupnya juga lagi grup keras ya. Iya. Kalau menurut lu gimana, Bob? Wah.
Kalau menurut gue, Milan, gue realistis aja sih. Kalau Milan di Champion tahun ini ya, itu tahun pembelajaran sih. Yang dimana kan dia absen 7 musim ya nggak main di Champion. Ibaratnya udah lama juga nggak main di Champion. Ya bisa dibilang ini tahun pembelajaran sih di Champion. Mungkin tahun depan baru akan bicara banyak kalau untuk Champion. Jadi menurut lo ada kans Milan di Liga Eropa ya? Kalau Liga Eropa kemungkinan iya. Kalau untuk ngomongin di Liga Eropa dengan skuad Milan saat ini kemungkinan iya bisa bicara banyak untuk di Liga Eropa musim ini. Iya. Jadi lo sendiri nggak yakin ya Milan tahun ini karena baru datang, ya belum lolos dulu lah gitu ya. Apalagi grupnya susah. Jadi siap-siap untuk Liga malam Jumat gitu ya, Bob. Benar ya? Gue realistis aja iya. Ya, ini gue suka ya. Jadi kalau beberapa pendukung itu ada yang modelnya jujur nih kayak Bung Bobby nih, gitu ya. Jadi memang apa adanya gitu, ya kan. Kalau memang dirasa belum cukup, ya belum, gitu ya Bung Bobby ya. Iya, kalau lolos berarti itu bonus bos. Asik. Jadi lolos tuh bukan target tapi bonus. Ya, mana tahu Porto ketelingsut, Liverpool cedera, ya kan, masih bisa Milan lolos. Nggak ngoyo ya Bob. Gak loyo ya. Iya. Targetnya Milan kalau nggak salah musim ini di Champions main pokoknya targetnya kalau nggak salah gue baca itu hanya bermain sepanjangnya, dalam artian kalau emang bisa lolos sampai kualifikasi bagus itu targetnya juga nggak muluk-muluk sih dari. Gila, ini baru lagi nih main bola sepanjang-panjangnya aja lolos, kalau nggak lolos nggak apa-apa gitu kan? Ya kan namanya baru ya Bob ya, ya nggak? Iya. Nah tapi Bung Rizky, Bung Bobby nih, kalau kita lihat Serie A sekarang ini, Milan tadi sempat di awal kita ngomong saat ini dari 7 pertandingan itu masih ada di posisi kedua ya, performanya bagus juga. Gue sempat beberapa kali lihat lah, oke lah performanya dan Big Four Serie A kayaknya musim ini agak berubah nih ya. Kalau kita lihat klasemen sekarang kan ada Napoli, ada Milan, ada Inter, ada Roma ya, Roma yang lagi on fire nih. Nah, kalau lu berdua gue kasih kesempatan boleh ngambil bebas salah satu pemain ya dari Napoli. Misalnya di Napoli kan lu tahu ada Koulibaly, ada Insigne, ada Mertens ya. Di Inter ada Brozovic, Barella ya kan, ada Lautaro. Di Roma ada siapa ya, Zaniolo gitu ya kan. Nah, siapa kira-kira yang bakal pengen lo ambil? Tadi apa aja, Napoli, Juve, Inter, Roma ya? Yes. Ya. Kita mulai dari Napoli dulu aja ya. Jadi boleh masing-masing, boleh satu aja. Satu pemain aja. Lo mau ambil satu-satu? Mungkin gue mulai dari Napoli ya, Mas Reza. Dari Napoli, gue lebih tertarik ke Koulibaly ya. Koulibaly karena mungkin untuk lapisnya dari Omori sama Kjaer ya. Jujur ini kalau kedalaman squad dari pemain bertahan Milan memang untuk center back-nya masih belum bagus banget lah. Jadi kalau dari Napoli mungkin gue pick Koulibaly. Kalau dari Roma mungkin gue pilihnya Zaniolo ya. Kenapa Zaniolo? Main muda ya. Kenapa? Karena ya di Milan sendiri memang saat ini hanya Brahim biasa aja nih, nggak ada lagi nih kreatornya kan, gitu. Siapa lagi? Iya. Kalau gue bisa pilih ya Zaniolo lah, bisa untuk dari Brahim. Dari Inter ada juga? Dari Inter sebenarnya gue nggak ada pilihan sih, karena malas milih pemain Inter. Langsung skip aja ke Juve kali ya. Nggak ada Juve tadi. Oh, Juve nggak ada ya? Kan kita ngomongin Big Four tadi. Iya, Napoli, Roma, Inter. Gue harus milih nih Inter. Ya kalau lu nggak mau milih nggak apa-apa. Kalau gue artinya lu menimbulkan pemusuhan di situ. Iya kan? Kita bilang saudara, Mas Reza. Oh, siap. Kalau gue disuruh milih sih Inter mungkin Kalah Noblu. No, Barella ya. Oh, Barella, oke. Siap. Thank you bro. Kalau lu Bob gimana Bob? Aduh, sebenarnya gue udah cukup puas sih dengan squad Milan musim ini ya. Karena gue cukup puas karena dalam artian semua lini udah kuat bos. Dalam setiap lini dari back, tengahnya pun Tonali mainnya keren banget, ditambah Benacer, mungkin terus dari sayapnya Leo juga bagus, Rebic ya. Bro, yang gue tanya siapa yang mau lo ambil? Ya, kalau gue boleh bilang ya gue puas sih. Tapi kalau emang ada kesempatan untuk menarik pemain lain, klub lain ke AC Milan, mungkin gue akan ambil Chiesa dari Juventus. Gak ada Juventus. Sorry, gak ada Juventus ya. Mungkin ya Roma, Zaniolo ya. Terus Zaniolo. Kalau Inter siapa ya, Barella paling ya.
Barella ya, siap. Gua ngeliat lu berdua, pilihan lu berdua inilah apa? Pilihan yang objektif, nggak ada inilah apa? Keren-keren pilihannya. Ya, kalau kita tahu apa Zaniolo, Barella tadi apa kita dibilang Koulibaly ya, itu memang pemain-pemain andalan di Serie A kan. Gitu. Nah, keren bro. Di set piece kita punya sesi yang namanya set piece quick answer. Wow. Ya. Nah, set piece quick answer di mana nanti gue pengen masing-masing nih ya, lo berdua jawab pertanyaan yang gue ajukan. Nanti ada pilihan. Jawabnya secara cepat, nggak perlu mikir, jawaban spontan lah ya, karena biasanya kan jawaban spontan itu yang benar gitu. Nah, kita pengen lihat nih taste dan view lu sebagai Milanisti. Kita mulai ya bro ya. Set piece quick answer. Pertanyaan pertama, Pippo Inzaghi atau Andriy Shevchenko? Andriy Shevchenko. Pippo Inzaghi atau Andriy Shevchenko? Andriy Shevchenko. Kakak atau Pirlo? Kakak. Kakak atau Pirlo? Kakak. Chiellini atau Materazzi? Chiellini. Chiellini atau Materazzi? Materazzi. Mendingan dibantai Inter atau Juventus? Juventus. Mendingan dibantai Inter atau Juventus? Juventus. Oke, kita lanjut ya bro ya. Leonardo Bonucci, Rossoneri atau Bianconeri? Rossoneri. Wah, oke. Leonardo Bonucci, Rossoneri atau Bianconeri? Bianconeri. Wah. Lanjut ya, masih sanggup kan? Oke. Ngedatengin Lautaro Martinez atau Alvaro Morata? Alvaro Morata. Dia mikir. Dia tahu sama soang. Oke, bro. Lanjut bro, datengin Lautaro Martinez atau Alvaro Morata? Lautaro Martinez. Dua lagi bro. Runner up Serie A atau juara Liga Eropa? Runner up Serie A. Oke. Runner up Serie A atau juara Liga Eropa? Juara Liga Eropa. Wah, terakhir ya. Ronaldo Nazario da Lima, Nerazzurri atau Rossoneri? Rossoneri. Nerazzurri bro. Sorry, gue nggak akan pernah mau ngomong Nerazzurri, nggak bisa. Oke, thank you Ki. Keren. Nah, ini terakhir nih Om Bobi, oke? Terakhir nih. Ronaldo Nazario da Lima, Nerazzurri atau Rossoneri? Nerazzurri. Wah. Thank you, keren. Kita jadi bisa tahu sebenarnya taste dan view lu sebagai angle lu sebagai Milanisti ya. Ngelihat apa tadi gua kasih beberapa pemain idola Milan dan di luar AC Milan gitu ya. Jadi seru bro perbincangan kita kali ini. Set piece mungkin banyak dapat insight, klarifikasi, penjelasan dari lo berdua mengenai AC Milan dan insight AC Milan. Kita sama-sama akan menyaksikan perjuangan AC Milan di Serie A dan di Liga Champions tahun ini ya. Sekali lagi nih set piece ngucapin makasih bro ke Bung Rizky, Bung Bobi, makasih banyak sudah hadir malam ini. Kehormatan nih buat set piece. Thank you ya bro ya, sehat-sehat selalu ya. Siap, Thank you, makasih. Makasih banyak. Sukses buat Forza Milan. Forza Milan. Thank you bro. Yo. Oke, demikian set piece bincang-bincang kita dengan duo Milanisti, Bung Rizky dan Bung Bobi ya. Jadi seru-seruan kita. Ya, jadi kita bisa tahu beberapa angle dari Milanisti tentang AC Milan dan bahkan lebih dalam gitu ya. Nah, tetap tunggu set piece di konten-konten yang lebih menarik dari Liga-Liga Eropa dan Liga Dunia. Nantikan set piece akan kembali dalam tampilan yang berbeda ya. Tiap minggu kami akan coba memberikan yang terbaik untuk teman-teman set piece. Oke, mungkin demikian dari kita hari ini. Tetap sehat semuanya. Salam olahraga, set piece. Yeah, we are in the place to be. Yeah.